Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami dapat berkumpul ya Tuhan bersama keluarga kami untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Kita tinggikan namanya, satu nama di atas segala nama, Yesus. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, sudah dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Katakan satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang menghancurkan kuasa maut. Ya Yesus yang hidup dan bertahta sampai Yesus Tuhan selama-lamanya. yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, sudah dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangannya, terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Engkaulah terang Tuhan. Sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Katakan sekali lagi, hanya oleh kuasa darah Anak Domba. Kuasa darah Anak Domba. Amin. Terima kasih Tuhan.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Woo! That is who you are. You are. That is who you are. That is who you. That is who you are. 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 Oh, let's worship Him. That is who you are. Oh, that is who you are. You're my faithful God. Yes, Lord. You're the miracle worker. You're the promise keeper. The name above all name, Jesus. You're the way maker. You're only the way maker. When there's no way, always there's a way in your name, Jesus. Name above all name, the name of miracle, Jesus. Let's worship Him, the way maker, the miracle worker. He's the promise keeper, Jesus, Jesus. Even when we don't see it, even when we can see it, but we believe that you're working through our life, Jesus. I believe in you, Lord. Oh, you're working, you're working, you're working, you're working. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau supaya setiap kebenaran yang kami terima membuat kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami boleh memiliki pengenalan yang benar bahkan akan Engkau, ya Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada kami melalui Roh-Mu, supaya kami bisa menangkap kebenaran dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama. Judul firman Tuhan adalah Sukacita sebagai Kristen. Saya tidak mengatakan sukacita sebagai orang Kristen, tetapi saya mengatakan judulnya adalah Sukacita sebagai Kristen. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa Kristen yang dimaksud adalah pengikut Kristus. Jadi sebetulnya kalau boleh saya katakan, kita akan berbicara bersama-sama tentang sukacita sebagai pengikut Kristus. Kita masih tetap belajar di Kisah Para Rasul. Kita tahu semua hari-hari ini kita sedang belajar di Kisah Para Rasul. Dan di Kisah Para Rasul diceritakan atau ditulis bagaimana situasi dan kondisi atau sikap orang percaya pada masa itu, yaitu mereka dipenuhi dengan sukacita. Minggu yang lalu kita belajar bersama sukacita dalam kebersamaan. Ya. Gereja mula-mula, ya, gereja yang pertama itu hidup di dalam sukacita. Mereka hidup dalam kebersamaan. Ya, mereka saling mendukung, saling mendoakan. Mereka dipenuhi dengan sukacita oleh karena mereka hidup dalam kebersamaan. Tetapi Alkitab juga mencatat dalam Kisah Para Rasul bahwa gereja mula-mula, ya, semua orang percaya, ya, yang ditulis sebagai gereja mula-mula, mereka hidup dalam sukacita sebagai Kristen. Sekalipun kita tahu, ya, Alkitab mencatat mereka mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Itu sebabnya mereka tersebar ke berbagai daerah karena mereka mengalami penganiayaan. Tetapi mereka tetap bersukacita sebagai Kristen. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di sanalah Alkitab mencatat pertama kalinya orang percaya dipanggil sebagai orang Kristen dengan sebutan Kristen. Ayatnya mengatakan demikian, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Maksudnya adalah Barnabas dan Saulus, ya, Barnabas dan Paulus tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi inilah pertama kali, ya, murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus ini disebut sebagai Kristen. Ya, Kristen dalam bahasa aslinya adalah Kristianos. Ya, Kristianos itu artinya a follower of Christ. Ya, jadi pengikut Kristus. Disinilah di Antiokialah pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Nah, menariknya di situ dicatat mereka disebut sebagai Kristen. Siapa yang menyebut? Yang menyebut adalah orang-orang yang di luar Kristen tentunya. Orang-orang, ya, di sekitar mereka. Yang menyebut murid-murid ini adalah murid-murid Kristus, pengikut Kristus. Ya, tentunya mereka bisa menilai bahwa murid-murid ini adalah pengikut Kristus karena
apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Ya, mereka mengatakan dan mereka melakukan sesuatu yang mencerminkan bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus. Jadi menarik sekali, ya, mereka selalu bersukacita. Mereka bersukacita ketika mereka disebut sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ya, mereka yang saya maksudkan adalah gereja mula-mula pada saat itu. Ya, mereka bersukacita. Mereka senang sekali karena mereka disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, bahwa sebetulnya apa itu follower? Apa itu pengikut Kristus? Ya. Prinsip penting apa yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus? Ya, follower of Christ ini. Ya. Pertanyaannya juga, apakah kita yang hari ini hidup ini, apakah kita ini juga termasuk follower of Christ? Kita adalah pengikut Kristus, kita layak disebut Kristen. Ya, karena apa? Karena ini menjadi hal yang penting ya bagi kita ketika kita belajar hari ini, kita belajar sukacita sebagai Kristen. Apakah kita bersukacita sebagai Kristen? Ya. Apakah kita betul-betul bangga ya ketika kita sebagai Kristen ya, kita bangga. Nah, itu sebabnya kita melihat bersama-sama. Sebetulnya apa itu follower? Nah, untuk mempermudah kita mempelajari tentang arti ini, arti follower, arti pengikut, maka kita bisa membedakan dengan versusnya, yaitu follower versus fan atau fans. Ya, jadi pengikut ya dilawankan dengan penggemar. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang mereka merasa bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Tetapi sebetulnya mereka tidak mencerminkan pengikut Kristus. Mereka hanya bisa digolongkan sebagai fans. Mereka hanya bisa digolongkan sebagai penggemar. Mereka tahu tentang Kristus, mereka mengerti tentang Kristus. Bahkan ya, aksesoris yang mereka gunakan mencerminkan simbol-simbol yang berkaitan dengan Kristus. Seperti mereka menggunakan kalung salib, ya, mereka menggunakan kaos ya, yang bertuliskan Jesus, ya, misalnya. Tetapi sebetulnya mereka bukan pengikut Kristus. Dari mana? Dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Karena prinsip yang menjadi penting sebagai pengikut, sebagai follower, ya, dibandingkan kalau kita membandingkan dengan penggemar. Kalau saya sebagai penggemar, ya, saya penggemar MotoGP. Ya, saya hanya menggemari saja, tapi saya tidak mengikuti. Beda dengan pengikut. Mereka tahu ya nama-nama ya secara detail siapa-siapa yang terlibat di dalam olahraga ini, di MotoGP ini. Bahkan dia kenal ya orang-orang yang di sekitarnya, bukan hanya pembalapnya, tapi orang-orang yang di sekitarnya juga kalau follower ini tahu ya, mengenal dengan baik. Kalau saya tidak, saya hanya kenal orang-orang yang ya kalau jadi juara ya Valentino Rossi misalnya, saya kenal. Ya, saya tahu maksudnya ya, saya mengenalnya sebagai pemenang. Tapi saya tidak tahu banyak dan saya tidak tahu atau tidak mengenal dengan baik ya semua yang berkaitan dengan MotoGP ini. Ini gambaran yang sama ya, bahwa banyak orang Kristen tahu seperti saya tahu, tapi saya tidak mengenal dengan baik. Ya, pengikut itu mengenal dengan baik ya siapa yang dia ikuti. Kalau dia pengikut Kristus, maka dia mengenal dengan baik Kristus, mengenal Kristus. Karena kata mengenal ini adalah unsur yang sangat penting. Karena kata mengenal ini menjadi kata yang penting bagi follower.
Follower itu mengenal dengan baik. Artinya dia punya relationship ya dengan yang dia ikuti. Nah, tadi saya mengatakan bahwa mengenal ini kata yang penting bagi follower. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya pengenalan kita akan Kristus, akan siapa Kristus, itu akan setara atau akan berbanding lurus dengan sejauh mana iman kita, percaya kita. Ya, iman kita atau percaya kita, ya sejauh mana itu tergantung pengenalan kita akan Kristus. Jika kita mengenal Kristus, jika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan misalnya, Dia adalah Jehovah Rafa, maka sejauh itulah iman kita terhadap Kristus. Iman kita percaya bahwa oh ya, Kristus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya kita bisa percaya. Ya, sejauh mana iman dan percaya kita itu setara dengan pengenalan kita ya tentang siapa Kristus itu. Jadi penting sekali ya kata mengenal ini. Bukan hanya berbicara tentang iman, tetapi juga berbicara tentang karakter. Nah, itu sebabnya ini penting sekali ketika kita berbicara tentang karakter. Seperti apa karakter kita ya sebagai orang percaya itu juga berbanding lurus dengan ya pengenalan kita akan karakter Tuhan kita. Jikalau kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang mengasihi, penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, maka sejauh itu pula lah kita akan hidup sebagai orang yang mengikuti Kristus. Kalau Kristus mengampuni, kita tahu Kristus bahkan ketika dia ada di kayu salib, dia bisa mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, sejauh itulah kita mengenal bahwa Kristus, ya Yesus ini adalah Sang Pengampun. Ya, dia suka sekali mengampuni. Dia dengan mudah bisa mengampuni. Nah, sejauh itu pula lah karakter kita untuk mengikuti apa yang Yesus lakukan. Jadi jelas bahwa karakter kita sebagai orang percaya itu juga setara. Ya. Dengan apa? Dengan pengenalan kita. Seperti apa karakter kita? Sebetulnya itu setara dengan pengenalan kita akan karakter Tuhan kita, karakter Kristus yang kita ikuti. Saya percaya ketika mereka ya disebut sebagai Kristen ketika mereka ada di Antioquia, saya yakin kenapa mereka disebut Kristen? Karena orang melihat ya karakter mereka, karakter gereja mula-mula ini, karakter orang percaya pada waktu itu. Mereka mencerminkan hal tersebut. Ya, mereka mencerminkan Kristus. Itu sebabnya bukan hanya sekedar mereka mengikuti ajarannya, tetapi mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan. Itu sebabnya ya mereka disebut Kristen. Ya. Kristen itu sebetulnya pengikut Kristus, sebetulnya imitasinya Kristus, ya, duplikatnya Kristus, yang menunjukkan ya bahwa hidup kita itu merefleksikan hidup Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan pada waktu itu adalah gereja mula-mula. Nah, itu sebabnya kata mengenal itu menjadi penting. Sejauh mana kita mengenal? Pertanyaannya sejauh mana kita mengenal? Sejauh mana kita mengenal Kristus hari ini? Ketika saudara dan saya memiliki pengenalan yang benar, Anda betul-betul kenal dengan benar siapa Kristus. Engkau betul-betul hidup seperti apa yang Yesus ajarkan. Maka engkau layak disebut sebagai follower.
sebagai pengikut Kristus. Tetapi sebagai follower, ya, hal yang penting yang kedua juga adalah follower itu loyal, punya loyalitas. Gereja mula-mula pada waktu itu yang disebut sebagai pengikut Kristus, mereka hidup di dalam loyalitas kepada Tuhan, kepada Kristus. Mereka taat, mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan. Imannya tidak akan tergoyahkan. Ya, follower atau pengikut Kristus yang sejati, dia tidak akan pernah tergoyahkan. Ya, apapun yang terjadi, dia taat untuk melakukan kebenaran. Ya, inilah follower, ya, punya loyalitas dan mereka bersukacita melakukannya. Gereja mula-mula bersukacita melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Ya, mereka punya ketaatan, mereka bersukacita ketika mereka melakukan, ya, perintah-perintahnya yang diperintahkan oleh Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, itu sebabnya pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk, apakah kita ada di dalam kelompok ini, layak disebut sebagai follower, di mana kita taat melakukan perintah Tuhan, ya, dengan sukacita melakukannya, ya, dengan bersukacita kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ya, sebagai pengikutnya kita melakukannya. Nah, kalau kita demikian, kita layak disebut sebagai follower. Saudara sendiri yang bisa menilai, tidak orang lain tidak bisa menilai. Saudara yang bisa menilai hidup saudara hari ini melalui firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, bisa menilai hidup kita. Betulkah kita mengenal yang pertama tadi? Benarkah kita mengenal? Kita punya relationship dengan yang kita ikuti tentunya, yaitu Yesus. Betulkah kita mengenal Dia? Sejauh mana pengenalanmu akan Dia? Karena sejauh mana pengenalanmu akan Dia menentukan imanmu, menentukan karaktermu. Ya, itu sebabnya ini penting. Sudahkah engkau mengenal Dia? Follower itu mengenal dengan baik. Ya, jemaat mula-mula, gereja mula-mula tidak pernah takut. Tidak takut apapun. Kenapa? Karena dia mengenal siapa yang dia ikuti. Mereka mengenal siapa yang mereka ikuti. Ya, mereka sedang mengikuti Tuhan yang berkuasa. Mereka sedang mengikuti Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan. Ya, Tuhan yang sudah mati dan bangkit, akan naik ke surga. Ya, itu sebenarnya mereka tidak takut apapun karena mereka mengenal dengan benar. Ya, bahkan Paulus mengatakan, yang aku rindukan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena itulah yang dirindukan Paulus, betul-betul mengenal Dia. Yang membuat dia tidak takut akan apapun. Ya, bahkan dia tidak takut akan penganiayaan sekalipun. Ya, karena dia, ya, Paulus ini atau gereja mula-mula itu mengenal siapa yang mereka ikuti. Ya, mereka mengikuti Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki kehidupan. Mereka tidak pernah takut. Dan itu sebabnya mereka loyal, mereka taat. Ya, mereka betul-betul taat. Mereka melakukan perintah yang Yesus ajarkan, itu dengan sukacita mereka melakukannya. Ya, sekalipun mereka harus menghadapi tantangan, sekalipun mereka harus menghadapi penganiayaan, sekali lagi saya katakan ini. Tetapi mereka tetap melakukan apa yang Yesus perintahkan. Hari ini pertanyaannya buat kita masing-masing adalah, apakah kita layak disebut follower? Kalau engkau melihat kebenaran ini dan engkau menilai dirimu masing-masing, dan engkau merasa bahwa yes, aku adalah follower, maka hari ini saya mengajak kita semua untuk bersukacita sebagai
follower, sebagai Kristen, sebagai follower of Christ. Kita bersuka cita, kita bersyukur karena kita adalah pengikut-pengikutnya yang mengikuti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar 2 hal yang penting yang harus kita miliki. Anda mengenal, dimulai dengan mengenal. Kau punya relationship, mengenal Kristus, mengenal Yesus. Ya, pengenalanmu menentukan imanmu, pengenalanmu menentukan karaktermu. Itu sebabnya ini menjadi penting. Tapi juga Tuhan mau kalau engkau rindu dinyatakan sebagai follower, sebagai pengikut. Cek hidupmu, apakah hidupmu loyal dengan Tuhan? Apakah engkau punya ketaatan penuh ya kepada Kristus, bahkan sukacita di dalam melakukan semuanya itu, di dalam melakukan perintahnya Tuhan. Kalau itu yang terjadi, Anda adalah follower. Nah, saya berdoa, saya rindu setiap saudara bangga menjadi Kristen, bukan menjadi orang Kristen, tetapi menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Ya, karena banyak yang namanya orang Kristen, dia hanya bisa menjadi penggemar. Dia bukan pengikut, dia bukan follower. Ya, terbukti karakternya tidak berubah. Itu artinya dia tidak mengenal Tuhan. Terbukti imannya gampang sekali goyah. Itu terbukti bahwa apa? Dia tidak punya pengenalan tentang siapa Tuhan, siapa Kristus. Ya, dia hanya penggemar saja. Kelihatannya rame-rame ikut di gereja, ikut menyanyi, ya, bersorak-sorai. Tapi tiba saatnya ketika ujian itu datang, ya, bagaimana karakter kita, bagaimana iman kita. Kalau ternyata tidak terbukti, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya engkau bukan follower, engkau hanya penggemar. Ya, Tuhan mau kita menjadi follower, kita menjadi pengikut. Bersukacita, kita bangga menjadi pengikut Kristus. Ya, tema abundant joy. Ya, kita punya sukacita yang besar. Oleh karena apa? Oleh karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Ya, sukacita yang besar. Kita adalah follower of Christ. Kita semua adalah pengikut Kristus. Bersukacita. Puji nama Tuhan. Bersukacitalah jikalau engkau semua adalah murid-muridnya. Sebagai pengikut Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menyerahkan kehidupan kita. Ya. Kita mau berdoa menyerahkan kehidupan kita masing-masing. Kalau hari-hari yang lalu kita masih bertindak sebagai penggemar, hari ini kita mau bertobat. Kita mau katakan, Tuhan, aku tidak hanya mau sampai hanya menjadi penggemar, tapi aku mau jadi pengikutmu, jadi followermu. Katakan, ya, karena kita tahu kita akan mengalami sukacita ketika kita menjadi pengikutnya. Ya, hati kita, hidup kita akan bersukacita. Ya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena kami boleh diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, gereja mula-mula boleh menjadi teladan yang baik bagi kami Tuhan. Mereka tetap bersukacita sebagai pengikut-Mu. Sekalipun ada aniaya, tantangan yang mereka hadapi Tuhan.
Kami juga rindu Tuhan supaya kami tetap dipenuhi dengan sukacita. Apapun yang terjadi, tantangan apapun, situasi dan kondisi yang berat apapun Tuhan, kami tetap bisa bersukacita ya Tuhan. Dan bahkan kami rindu Tuhan, kami menjadi pengikut-Mu yang mengenal Engkau dengan baik ya Tuhan. Kami betul-betul menjadi orang percaya yang memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Sehingga iman kami akan bertumbuh sejauh pengenalan kami akan Engkau. Karakter kami pun juga akan bertumbuh ya Tuhan. Sejauh pengenalan kami akan karakter-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya tolong kami supaya kami betul-betul menjadi orang percaya Tuhan. Bukan hanya sekedar orang percaya yang hanya menggemari, menjadi penggemar Tuhan. Tetapi kami adalah pengikut-Mu. Kami pengikut-Mu yang sejati ya Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan bersukacita di dalam melakukan apapun yang Kau perintahkan. Apapun yang Kau ajarkan Tuhan. Kebenaran demi kebenaran. Kami mau Tuhan supaya hidup kami Tuhan bersukacita melakukan semua yang Kau perintahkan ya Tuhan. Kami bangga menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Kami bangga menjadi follower of Christ. Itu sebabnya tanamkan ini Tuhan. Kami bersukacita Tuhan. Karena kami menjadi follower of Christ. Hari ini Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh memerdekakan kami Tuhan. Supaya kami tidak lagi menjadi orang Kristen, orang percaya yang biasa-biasa. Tapi kami menjadi follower. Kami menjadi pengikut-Mu yang sejati ya Tuhan. Dan kami mau katakan, inilah hidup kami. Kami tidak pernah takut apapun. Satu yang kami takutkan ya Tuhan. Yaitu ketika kami tidak bisa mengenal Engkau dengan benar. Itu yang kami takutkan. Itu sebabnya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Dimanapun kau berada, angkat tangan-Mu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, di rumahmu masing-masing, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langit, bumi, berita